Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Nadia Haryani Silalahi, NIM 19 20 500 115 dari Prodi PGMI IAIN Padang Sidimpuan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori belajar dalam pembelajaran tematik di SDMI. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, kita akan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari teori pembelajaran. Nah, teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam sekolah dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar ataupun mengajar yang kita lakukan di sekolah dasar ataupun MI. Setiap manusia wajib untuk belajar agar menjadi manusia yang memiliki derajat yang tinggi dan memiliki ilmu yang bermanfaat dibandingkan makhluk lainnya. Itu sebabnya timbulnya perbedaan antara manusia dengan hewan. Pada dasarnya, guru dalam memberikan pengajaran harus berlandaskan pada teori belajar ataupun medianya seperti buku. Nah, apabila guru mengajar tanpa menggunakan teori belajar, ibarat menyampaikan ilmu seperti berhayal setinggi langit ataupun seperti menghayal. Nah, adapun teori-teori yang dapat diterapkan dalam pembelajaran tematik di SDMI beserta penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Beliau wafat di Madinah ataupun Arab Saudi pada tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi ataupun rasul yang diyakini oleh kaum muslimin. Strategi pembelajaran yang dapat kita contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu metode keteladanan dan akhlak mulia baginda Rasulullah. Nah, akhlak mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti wanita menjaga menutup aurat. Yang kedua, metode pembelajaran secara bertahap. Yang ketiga, metode pembelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik. Nah, dalam masa sekarang ini sebagai guru kita harus memperhatikan kondisi peserta didik kita. Yang keempat yaitu metode tamsil. Yang kelima yaitu metode isyarat. Yang keenam metode diskusi. Yang ketujuh metode partisipatoris ataupun partisipasi. Yang kedelapan metode tanya jawab. Nah, pada masa Rasulullah, setiap ada masalah, Rasulullah selalu mengadakan musyawarah, di mana dalam musyawarah ini harus mendapatkan hasil mufakat dan terjadinya tanya jawab di musyawarah ini. Kedua yaitu Bruce Frederick Skinner. Argumen utama Skinner yang menentang penggunaan hukuman adalah bahwa hukuman itu dalam jangka panjang tidak akan efektif. Tampak bahwa hukuman hanya menekankan perilaku dan etika ancaman. Tampak bahwa hukuman hanya menentukan perilaku dan etika ancaman sering kelihatan sangat berhasil, padahal ia sebenarnya hanya menghasilkan efek temporer. Berikut sebab-sebab yang akan terjadi dalam melakukan hukuman. Yang pertama, hukuman menyebabkan efek samping emosional yang buruk. Yang kedua, hukum menunjukkan apa yang tidak boleh dilakukan organisme bukan yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, hukuman menjustifikasi tindakan penyakit pihak lain. Yang keempat, berada dalam situasi di mana perilaku yang dahulu dihukum kini dapat dilakukan tanpa mendapat hukuman lagi. Yang kelima yaitu hukuman akan menimbulkan suatu sifat dendam yang bisa melahirkan perbuatan serangan balik terhadap pelaku hukuman dan pihak lain. Yang keenam yaitu hukuman sering menggantikan tanggapan yang tidak diinginkan dengan respons yang tidak diinginkan lainnya.
Yang ketiga, menurut Jean Piaget. Adapun tahap-tahap perkembangan anak menurut teori Piaget yaitu yang pertama tahap sensori motorik. Nah, tahap ini usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada tahap ini perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi mengorganisasi dan mengkoordinasikan sesuai melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional ataupun usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mengembangkan pikiran logis dengan upaya memahami lingkungan sekitarnya. Anak tidak terlalu bergantung diri pada informasi yang datang dari panca inderanya. Yang keempat yaitu tahap operasional formal dari usia 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan. Melalui operasional formal ini, anak sudah dapat memikirkan beberapa alternatif cara memecahkan suatu. Keempat yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom mengungkapkan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain ataupun ranah, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif domain ataupun ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, yang kedua yaitu aktif domain. Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan lain-lain.